Aku, Dita, duduk di kursi plastik keras di ruang tunggu ICU Rumah Sakit Umum Harapan Baru. Jam dinding menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Mertuaku, Bu Ratna, baru saja keluar dari ruang operasi setelah serangan jantung mendadak. Dokter bilang kondisinya stabil, tapi harus dipantau semalaman. Andi, suamiku, sedang di luar kota untuk urusan kantor. Jadi, aku yang menemani sendirian. Ruangan ini dingin. AC-nya berisik, seperti orang menggigil. Aku memeluk jaketku lebih erat. Di depanku, pintu kaca ICU tertutup rapat. Kadang-kadang perawat lewat, membawa bau antiseptik yang menusuk hidung. Aku sudah 3 jam di sini, tapi rasanya seperti 3 hari. Aku menunduk, menatap ponsel. Layar gelap. Tidak ada pesan dari Andi sejak tadi sore. Aku tahu dia sibuk, tapi tetap saja ada rasa kesal di dada. Bu Ratna adalah ibunya, tapi aku yang selalu diminta datang saat ada masalah. Sejak kami menikah 5 tahun lalu, hubunganku dengan mertua dingin. Bu Ratna sering bilang aku kurang perhatian. Padahal, aku sudah berusaha. Aku datang tiap lebaran, bawa oleh-oleh, tapi tetap saja matanya dingin. Tiba-tiba, lampu koridor berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati total selama 3 detik. Jantungku langsung berdegup kencang. Hanya suara mesin monitor dari dalam ICU yang terdengar samar. Aku menahan napas. Lampu menyala lagi. Aku menghela napas panjang. Mungkin listriknya lagi bermasalah. Aku bangkit, berjalan ke arah jendela besar di ujung koridor. Di luar, hujan deras. Petir menyambar, menerangi halaman rumah sakit yang sepi. Aku memandang pantulan wajahku di kaca. Mataku merah karena kurang tidur. Rambutku acak-acakan. Aku tersenyum kecil. "Kamu kuat, Dita," kataku pada diri sendiri. Tapi saat aku hendak berbalik, aku melihat sesuatu di kaca. Di belakangku, ada bayangan wanita berambut panjang. Berdiri diam. Aku membeku. Jantungku seperti mau copot. Aku pelan-pelan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya koridor kosong dan kursi-kursi plastik. Aku kebanyakan mikir. Gumamku. Aku kembali ke kursi, tapi kaki ini rasanya lemas. Aku duduk, mencoba tenang. Tapi suara itu datang lagi. Tangisan. Lembut, seperti anak kecil. Dari ujung lorong sebelah kiri. Aku menoleh. Tidak ada apa-apa. Hanya pintu ruang perawat yang tertutup. Aku bangkit lagi, berjalan pelan ke arah suara. Semakin dekat, semakin jelas. Bukan tangisan anak kecil. Ini suara wanita. Terseduh. Aku sampai di depan pintu ruang perawat. Aku mengetuk pelan. "Permen, Mbak?" tanyaku. Pintu terbuka. Seorang perawat muda keluar, wajahnya lelah. "Namanya Mbak Rina, tadi yang memeriksa Bu Ratna." "Ada apa, Mbak Dita?" tanyanya. Aku dengar suara tangisan. Dari sini kayaknya. Mbak Rina mengerutkan kening. "Tangisan? Enggak ada siapa-siapa di sini, Mbak. Cuma aku sama Mbak Sari yang jaga malam ini. Mungkin Mbak kecapean." Aku mengangguk, tapi hati kecilku bilang lain. Aku kembali ke kursi. Ponselku bergetar. Pesan dari Andi. "Andi, Dit, gudang di rumah orang tua terbuka lebar. Padahal aku kunci rapat minggu lalu. Besok pagi pulang ya, cek bareng. Aku takut ada maling." Aku menatap layar. Gudang. Rumah orang tua Andi di pinggir kota. Sudah kosong 10 tahun sejak mereka pindah ke apartemen. Gudang di belakang rumah itu selalu terkunci. Andi bilang ayahnya dulu menyimpan barang-barang lama di sana. Aku jarang ke sana. Terakhir kali entah kapan. Tapi kata, gudang, itu membuat bulu kuduku berdiri. Bukan karena rumah Andi, tapi karena gudang di rumahku dulu. Rumah orang tuaku. Gudang kecil di belakang, yang selalu dikunci ibuku. Tempat terakhir dia terlihat. Aku menutup mata. Ingatan itu datang lagi. Aku berusia 13 tahun. Malam itu hujan deras. Seperti sekarang. Aku terbangun karena mendengar pintu belakang dibuka. Aku mengintip dari jendela kamar. Ibu, Sari, berjalan ke gudang dengan senter. Wajahnya pucat. Dia membuka gembok, masuk, lalu pintu ditutup. Pagi harinya, ibu hilang. Ayah bilang ibu pergi ke rumah nenek di kampung. Tapi nenek bilang ibu tidak pernah datang. Polisi datang, mencari, tapi tidak menemukan apa-apa. Gudang dicek, kosong. Hanya kotak-kotak tua dan debu. Sejak itu, aku tak pernah kembali ke rumah itu. Ayah menjualnya 2 tahun kemudian. Aku pindah ke kota,
kuliah, menikah dengan Andi. Aku berusaha melupakan. Tapi setiap kali hujan malam, aku selalu teringat ibu. Dan gudang itu. Ponselku bergetar lagi. Andi. Dit, kamu baca pesanku. Aku mengetik cepat. Aku. Baca. Besok pagi aku pulang. Bu Ratna gimana? Andi. Dokter bilang stabil. Kamu istirahat ya. Jangan khawatir. Aku meletakkan ponsel. Tapi khawatir itu sudah menjalar ke seluruh tubuhku. Aku menatap pintu Icu. Di balik kaca, Bu Ratna terbaring dengan selang oksigen. Wajahnya pucat, tapi tenang. Aku tiba-tiba merasa bersalah. Aku jarang mengunjunginya. Aku sibuk dengan pekerjaan sebagai perawat paruh waktu, sibuk dengan rumah tangga, sibuk dengan apapun yang membuatku lupa pada keluarga. Aku bangkit, mendekati kaca. Aku meletakkan tangan di kaca dingin. Maaf, Bu, bisikku. Aku janji akan lebih baik. Tiba-tiba, lampu berkedip lagi. Kali ini lebih lama. Gelap total. Aku menahan napas. Suara tangisan itu kembali. Kali ini lebih dekat. Di belakangku. Aku pelan-pelan menoleh. Di ujung koridor, ada sosok wanita. Berdiri diam. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Gaunnya putih, basah, menempel di tubuh. Aku tidak bisa bergerak. Kaki ini seperti ditancap paku. Sosok itu mengangkat kepala. Wajahnya wajah ibuku. Aku menjerit kecil. Lampu menyala. Sosok itu hilang. Hanya koridor kosong. Aku memegang dada, napasku tersengal. Aku berlari ke ruang perawat, mengetuk keras. Mbak Rina membuka pintu, kaget. Mbak Dita, ada apa? Aku lihat orang di koridor ibu-ibuku. Mbak Rina memegang bahuku. Tenang, Mbak. Duduk dulu. Mbak pasti kecapean. Mau aku panggilkan dokter? Aku menggeleng. Air mataku jatuh. Enggak, aku baik-baik saja. Mungkin aku salah lihat. Mbak Rina mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Dia mengantar aku kembali ke kursi. Mbak istirahat ya. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Aku duduk, tubuhku gemetar. Aku menatap ponsel. Jam 2.45. Hujan masih deras. Aku menutup mata, mencoba tidur. Tapi setiap kali aku pejamkan mata, aku melihat wajah ibu. Tersenyum. Tapi matanya kosong. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan pesan. Panggilan. Nomor tidak dikenal. Aku ragu, tapi akhirnya angkat. Halo? Tidak ada suara. Hanya napas. Pelan. Lalu suara wanita, samar. Dita. Aku membeku. Suara itu, suara ibu. Dita, gudang buka gudang. Sambungan putus. Aku menatap ponsel. Nomor tidak dikenal. Aku mencoba menelepon kembali. Tidak aktif. Aku menatap pintu Icu. Lalu koridor kosong. Lalu jendela yang memantulkan wajahku. Di belakangku, bayangan itu kembali. Kali ini lebih jelas. Wanita itu mengangkat tangan, menunjuk ke arahku. Aku menjerit. Ponsel jatuh. Mbak Rina berlari keluar. Mbak Dita? Aku menunjuk jendela. Di sana, dia di sana. Mbak Rina menatap jendela. Apa, Mbak? Enggak ada siapa-siapa. Aku menoleh. Kosong. Hanya pantulanku sendiri. Aku menangis. Tubuhku lemas. Mbak Rina memapahku ke kursi. Mbak istirahat di ruang staf ya. Aku jaga Bu Ratna. Aku mengangguk lemah. Tapi di dalam hati, aku tahu. Ini baru permulaan. Malam ini, ibu kembali. Dan dia ingin aku pulang. Ke gudang. Pagi itu, aku meninggalkan rumah sakit dengan kepala pening dan mata sembab. Mbak Rina memaksa aku minum obat penenang ringan sebelum pulang. Mbak butuh istirahat, katanya. Aku hanya mengangguk. Bu Ratna masih tidur nyenyak di Icu, jadi aku menitipkan pesan pada perawat jaga. Andi menelepon saat aku naik taksi. Suaranya terdengar cemas. Dit, kamu sudah di jalan? Aku tunggu di rumah orang tua. Gudangnya, aneh banget. Aku menatap jendela taksi. Hujan semalam sudah reda, tapi langit masih mendung kelabu. Aku sampai dalam 30 menit. Jawabku singkat. Aku tidak cerita tentang bayangan di rumah sakit. Aku takut Andi mengira aku gila. Rumah orang tua Andi berdiri di ujung jalan Melati, pinggiran kota yang sepi. Dulu ramai, tapi sekarang banyak rumah kosong.
Rumah bergaya kolonial itu sudah tak terurus. Catnya mengelupas, pagar besinya berkarat, rumput liar setinggi lutut. Andi berdiri di teras, memakai jaket hoodie, wajahnya tegang. "Kamu lama," katanya sambil memelukku sekilas. Bau kopinya tercium. "Ayo langsung ke belakang." Kami berjalan melewati halaman belakang yang dipenuhi daun kering. Gudang kecil berdiri di pojok, pintunya kayu tua dengan gembok besar. Tapi gembok itu tergantung lemas, rantainya putus. Pintu gudang terbuka selebar 1 jengkal, seperti ada yang baru saja keluar. "Ini tidak mungkin," gumam Andi. "Aku kunci rapat minggu lalu pas bersihin halaman. Lihat ini." Dia menunjuk bekas cakaran di kayu pintu. Garis-garis dalam, seperti kuku manusia. Jantungku langsung berdegup kencang. "Coba kita masuk," kataku, suaraku bergetar. Andi ragu. "Bau banget, Dit, kayak bangkai tikus." Aku mengabaikannya. Aku mendorong pintu. Engselnya berderit keras, seperti jeritan. Bau apek dan busuk langsung menyergap. Di dalam gelap gulita, Andi menyalakan senter ponselnya. Cahaya menerangi tumpukan kotak kardus, rak besi berkarat, dan jaring laba-laba tebal. Aku melangkah masuk. Lantai kayu berderit di bawah sepatuku. Ada sesuatu di sudut, sesuatu yang membuatku membeku. Kotak kayu kecil, terbuka. Di dalamnya, foto-foto. Aku berlutut, mengambil satu persatu. Foto keluarga. Tapi bukan keluarga Andi. Ini foto keluargaku. Aku kecil, ibu, ayah. Ada foto ibu berdiri sendirian di depan gudang ini, wajahnya pucat, matanya ketakutan. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan, "Jangan dekati gudang." "Andi," bisikku. "Ini foto ibuku." Andi mendekat, wajahnya memucat. "Kok bisa ada di sini? Rumah ini kan milik orang tuaku." Aku tidak jawab. Aku terus mengobrak-abrik kotak. Ada lebih banyak foto. Ibu di dapur, ibu di taman, ibu di gudang lagi. Semua foto lama, sebelum dia hilang. Ada satu foto yang membuatku menangis. Ibu memelukku, tapi matanya menatap lurus ke kamera, seperti memohon. "Dita, kita keluar dulu," kata Andi pelan. "Ini aneh." Tapi aku tidak bisa bergerak. Aku merasa ada yang menarikku ke dalam. Aku berdiri, menyinari sudut gudang dengan senter Andi. Ada pintu kecil di dinding belakang, tertutup papan. Aku mendekat. Papan itu longgar. Aku menariknya pelan. "Jangan, Dit." Andi menarik tanganku. "Kita panggil polisi saja." Aku menoleh. "Ini tentang ibuku, Andi. Aku harus tahu." Aku menarik papan itu. Debu beterbangan. Di baliknya, ada ruangan kecil. Kosong. Hanya lantai semen dan dinding bata. Tapi di tengah lantai, ada lingkaran hitam. Seperti bekas api. Dan di dinding, ada coretan. Tulisan tangan yang sama, "Bantu aku." Aku menangis. Aku tahu tulisan itu. Tulisan ibu. Malam itu, kami menginap di rumah itu. Andi tidak mau, tapi aku memaksa. "Kita harus jaga gudang," kataku. Andi akhirnya setuju, tapi wajahnya tegang. Kami tidur di ruang tamu, kasur tipis di lantai. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat ibu di gudang. Jam 1.13, aku terbangun karena suara. Ketukan. Pelan. Dari arah gudang. Tokoh, tokoh, tokoh. Aku duduk. Andi masih mendengkur. Aku bangkit pelan, mengambil senter. Aku berjalan ke pintu belakang. Hujan mulai turun lagi. Aku membuka pintu. Angin dingin masuk. Gudang di sana, pintunya terbuka lebar. Tokoh, tokoh. Aku melangkah keluar. Rumput basah mengenai kakiku. Aku sampai di depan gudang. Senterku menyala. Di dalam, ada bayangan. Bergerak pelan. "Dita." Suara itu, suara ibu. Aku masuk. Senterku menyapu ruangan. Kosong. Tapi ketukan itu masih ada. Dari bawah lantai. Tokoh, tokoh. Aku berlutut di tempat lingkaran hitam. Aku mengetuk balik. 2 kali. Diam. Lalu, dari bawah, ketukan balasan. 3 kali. Aku menjerit kecil. Aku lari keluar. Andi terbangun, berlari ke arahku. "Ada apa?" "Ada sesuatu di bawah gudang," teriakku. Ketukannya dari bawah. Andi menarikku masuk rumah. Dia mengunci pintu. "Kamu mimpi,
Dit, tidur lagi. Tapi aku tahu aku tidak mimpi. Aku duduk di sofa, memeluk lutut. Andi duduk di sebelahku, memegang tanganku. Besok kita panggil tukang buat bongkar lantai gudang, katanya. Tapi sekarang tidur. Aku mengangguk. Tapi aku tidak tidur. Aku menunggu. Dan tepat jam 3, suara itu datang lagi. Bukan ketukan. Ini suara gesekan. Seperti ada yang menyeret sesuatu di bawah lantai. Aku bangkit. Andi tertidur. Aku kembali ke gudang. Sendirian. Hujan deras. Aku masuk. Senterku mati. Aku panik, menepuk-nepuk senter. Akhirnya menyala lagi. Di depanku, di tengah ruangan, ada sesuatu. Gaun. Gaun putih ibu. Yang dia pakai malam dia hilang. Terlipat rapi. Di atasnya, ada kalung salib kecil. Kalung yang selalu ibu pakai. Aku menangis. Aku mengambil gaun itu. Bau tanuk. Tapi ada bau lain. Bau darah. Aku menjatuhkan gaun. Di lantai, ada noda merah. Basah. Baru. Aku lari keluar. Aku menabrak Andi yang ternyata mengikutiku. Dita, apa itu? Aku tidak bisa bicara. Aku hanya menunjuk gaun itu. Andi masuk, melihat. Wajahnya memucat. Ini, gaun siapa? Tanyanya. Ibuku, bisikku. Tiba-tiba, lampu gudang menyala sendiri. Padahal listrik rumah ini mati bertahun-tahun. Cahaya lampu neon berkedip. Di dinding, bayangan kami bergerak. Tapi ada bayangan lain. Bayangan wanita. Berdiri di belakang kami. Kami menoleh. Kosong. Tapi saat kami menoleh ke depan lagi, di cermin tua yang tergantung di dinding, ada wajah ibu. Tersenyum. Matanya hitam pekat. Lalu, dari langit-langit, sesuatu menetes. Pelan. Tetes. Tetes. Aku menengadah. Darah menetes dari celah kayu. Langsung ke wajahku. Aku menjerit. Andi menarikku keluar. Kami lari ke rumah. Pintu gudang tertutup sendiri dengan keras. Gemboknya kembali terpasang. Rantainya utuh. Kami duduk di ruang tamu, gemetar. Andi memelukku erat. Besok kita bakar gudang ini, katanya. Aku tidak jawab. Aku hanya menatap tanganku. Ada noda darah. Tapi saat aku mengusap, noda itu hilang. Hanya air hujan. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ibu ada di dalam sana, dan dia ingin aku kembali. Pagi itu, sinar matahari masuk lelet dari celah jendela ruang tamu. Aku dan Andi duduk di lantai, berselimut-selimut tua yang bau apek. Kami tidak tidur semalaman. Gaun putih ibu masih terbayang di kepala, begitu juga noda darah yang lenyap. Andi memegang cangkir kopi, tangannya gemetar. Aku memandang kotak foto yang kami bawa dari gudang. Kotak itu tergeletak di meja, seperti bom yang siap meledak. Andi, kataku pelan, kita harus buka lagi foto-fotonya. Andi menggeleng keras. Buat apa, Dit? Kita sudah lihat cukup. Kita bakar gudang, selesai. Aku menatapnya tajam. Ini ibuku. Aku harus tahu kenapa fotonya ada di gudang orang tuamu. Andi diam. Akhirnya dia mengangguk lemah. Aku membuka kotak. Foto-foto tersebar di lantai. Aku ambil satu persatu, memeriksa dengan teliti. Ada foto ibu sedang tersenyum di taman, foto ayah memeluk ibu dari belakang, foto aku kecil naik sepeda. Tapi semakin dalam, foto-fotonya semakin aneh. Ibu sendirian di gudang, wajahnya ketakutan. Ibu di depan pintu gudang, tangannya memegang gembok. Dan yang terakhir membuatku tercekat. Foto ibu berdiri di dalam gudang. Di belakangnya, ada bayangan hitam. Seperti orang, tapi tidak jelas. Di belakang foto itu, tulisan tangan ibu, "Jangan buka gudang. Dia ada di dalam." Aku menunjukkan pada Andi. Wajahnya memucat. "Siapa dia?" tanyanya. Aku tidak jawab. Ingatan masa kecil datang seperti banjir. Aku berusia 12 tahun. Malam itu, aku terbangun karena mendengar ibu berteriak. Aku lari ke ruang tamu. Ibu sedang bertengkar dengan ayah. Aku mengintip dari balik pintu. "Dia bukan anakku," teriak ayah. "Dia anak kita. Jangan sentuh gudang lagi," balas ibu. Aku tidak mengerti. Tapi malam itu, ibu masuk gudang dengan senter. Aku melihat dari jendela kamar. Dia membuka gembok, masuk, lalu pintu tertutup. Pagi harinya, ibu hilang. Ayah bilang ibu pergi ke nenek. Tapi nenek bilang ibu tidak datang. Aku bertanya tentang gudang,
Ayah marah. Jangan pernah dekati gudang itu, katanya. Aku kembali ke masa kini. Andi memegang tanganku. Dit, kamu ingat apa? Aku ceritakan semuanya. Andi mendengarkan tanpa berkedip. Ayahku bilang gudang itu cuma buat barang lama, katanya pelan. Tapi, aku ingat sesuatu. Waktu kecil, aku pernah dengar suara dari gudang. Ayah bilang itu tikus. Tapi suaranya, seperti orang menangis. Kami diam. Hujan mulai turun lagi, pelan. Aku berdiri. Aku harus ke gudang lagi. Andi menarikku. Jangan, kita tunggu tukang besok. Aku melepaskan tangannya. Aku tidak bisa tunggu. Andi, ibu ada di sana? Aku berjalan ke pintu belakang. Andi mengikuti, membawa payung. Gudang masih terkunci, gembok utuh. Tapi saat aku mendekat, gembok itu jatuh sendiri. Rantainya melilit lantai seperti ular. Pintu terbuka pelan. Kami masuk. Bau busuk masih ada, tapi lebih lemah. Senter Andi menyapu ruangan. Gaun ibu sudah tidak ada. Lingkaran hitam di lantai masih ada. Aku berlutut, menyentuhnya. Dingin. Lalu aku melihat sesuatu di sudut. Buku kecil, terbungkus plastik. Aku mengambilnya. Andi, lihat ini. Buku itu diari. Sampulnya kulit tua, bertuliskan, Sari 2008. Tahun ibu hilang. Aku membuka halaman pertama. Kalau kamu baca ini, berarti aku sudah tidak ada. Jangan buka gudang. Ada sesuatu di dalam. Bukan hantu. Lebih buruk. Aku menangis. Andi membaca di atas bahuku. Halaman demi halaman, ibu menulis tentang ayah. Tentang pertengkaran. Tentang rahasia. Dia bukan ayah Dita. Dia monster. Dia simpan sesuatu di gudang. Aku harus selamatkan Dita. Aku menutup buku. Tubuhku gemetar. Ayahku, bukan ayahku. Andi memelukku. Kita cari tahu, Dit. Tapi sekarang keluar dulu. Kami keluar. Pintu gudang tertutup sendiri. Gembok kembali terpasang. Kami berlari ke rumah. Aku duduk di sofa, memeluk Diari. Andi membuat teh. Tapi saat dia ke dapur, aku mendengar suara. Ketukan. Dari gudang. Tokoh. Tokoh. Aku bangkit. Andi kembali. Apa itu? Ketukan lagi, bisikku. Kami berjalan ke pintu belakang. Hujan semakin deras. Gudang gelap. Tapi ketukan itu jelas. Dari dalam. Tokoh, tokoh, tokoh. Aku mendekat. Andi menarikku. Jangan. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku membuka pintu gudang. Kosong. Tapi ketukan itu dari bawah lantai. Aku berlutut di lingkaran hitam. Aku mengetuk 3 kali. Diam. Lalu balasan. 3 kali. Lebih keras. Aku menjerit. Andi menarikku keluar. Kami lari ke rumah. Aku menangis histeris. Ibu ada di bawah sana. Dia hidup. Andi memelukku erat. Tenang, Dit. Kita panggil polisi. Malam itu, kami tidak tidur di rumah. Kami menginap di hotel terdekat. Aku memeluk diari ibu sepanjang malam. Aku membaca halaman demi halaman. Ibu menulis tentang dia yang disembunyikan ayah di gudang. Bukan manusia. Bukan hantu. Sesuatu yang ibu takut sebut namanya. Pagi harinya, kami kembali ke rumah. Polisi datang. 2 orang. Mereka memeriksa gudang. Gembok dibuka. Mereka masuk. Aku menunggu di teras, jantungku berdegup kencang. 10 menit kemudian, polisi keluar. Wajah mereka tegang. Ada apa, Pak? Tanya Andi. Polisi itu menatapku. Di bawah lantai gudang, ada ruangan kecil. Kosong. Tapi, ada tulang. Aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Andi di sampingku. Dit, kamu baik-baik saja. Aku menangis. Tulang siapa? Andi memegang tanganku. Belum tahu. Mereka bawa ke lab untuk DNA. Aku menutup mata. Aku tahu. Itu ibu. Malam itu, aku bermimpi. Ibu berdiri di gudang, memegang gaun putih. Dia tersenyum. Buka gudang, Nak. Aku tunggu. Aku terbangun. Jam 3. Andi tidur di kursi. Aku bangkit pelan. Aku keluar kamar. Koridor rumah sakit sepi. Aku berjalan ke arah lift. Aku tekan tombol bawah. Aku tidak tahu kenapa.
Tapi kaki ini bergerak sendiri. Lift terbuka. Aku masuk. Tombol B tertekan. Basement. Pintu terbuka. Bau tanah basah. Aku melangkah keluar. Di ujung koridor, ada pintu besi. Tertutup. Aku mendekat. Ada tulisan di pintu, morgue. Aku membeku. Tapi tanganku bergerak sendiri. Membuka pintu. Di dalam, dingin. Meja-meja kosong. Tapi di tengah, ada kantong mayat. Terbuka sedikit. Aku mendekat. Aku menarik resletingnya pelan. Wajah ibu. Pucat. Mata tertutup. Tapi mulutnya tersenyum. Aku menjerit. Aku lari. Aku kembali ke kamar. Andi terbangun. Dit, kamu kemana? Aku menangis. Ibu, di morgue. Andi memelukku. Kamu mimpi, Dit, tidur lagi. Tapi saat aku memejamkan mata, aku mendengar suara. Dari luar jendela. Dita, buka gudang. Aku membuka mata. Di kaca jendela, ibu berdiri. Tangan kanannya memegang gembok. Tangan kirinya memegang tulang. Lalu, dari kamar sebelah, aku mendengar ketukan. Pelan. Tokoh. Aku menjerit lagi. Lampu kamar padam. Gelap total. Saat lampu menyala kembali, Andi memegang bahuku. Dit, tenang. Aku menatap jendela. Kosong. Tapi di lantai, ada jejak kaki basah. Dari pintu kamar, menuju tempat tidurku. Dan di ujung jejak itu, ada kalung salib ibu. Berlumur darah. Aku terbangun di ranjang rumah sakit dengan napas tersengal. Cahaya neon di langit-langit berkedip pelan, seperti mata yang belum sepenuhnya terbuka. Andi tertidur di kursi lipat, jaketnya melorot ke lantai. Kalung salib ibu masih ada di genggamanku. Dingin, berat, dan berlumur sesuatu yang kini sudah mengering menjadi coklat tua. Aku tidak berani membuka telapak tangan. Jam dinding menunjukkan pukul 4.12. Koridor di luar kamar sunyi, hanya suara troli obat bergoyang pelan. Aku ingin bangun, tapi tubuhku terasa seperti ditarik ke kasur oleh tangan tak terlihat. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ini cuma mimpi, gumamku, tapi jejak kaki basah di lantai masih ada, menguap perlahan menjadi genangan kecil yang berbau tanah. Ponselku bergetar di meja samping. Layar menyala sendiri. Ada satu notifikasi rekaman suara. Aku tidak ingat merekam apapun. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku membuka aplikasi voice recorder. File baru, berdurasi 47 detik, dibuat jam 3.57, tepat saat aku terbangun dari mimpi morgue. Aku menekan play. Volume kecil, tapi suara itu langsung menusuk telinga. Dita, kau harus tahu apa yang mereka lakukan padaku. Suara ibu. Lembut, tapi retak. Seperti orang berbicara dari dalam peti. Gudang, buka gudang, jangan biarkan dia menang. Lalu teriakan kecil, terputus. Rekaman berakhir dengan bunyi gesekan keras, seperti paku mencakar kayu. Aku menjatuhkan ponsel. Andi terbangun, kaget. Dit, kenapa? Aku tidak bisa bicara. Aku hanya menunjukkan rekaman itu. Andi mendengarkan, wajahnya berubah dari bingung menjadi pucat. Ini, suara siapa? Ibu, bisikku. Aku tidak merekam ini. Ponselku mati semalaman. Andi mengecek baterai, masih 87%. Dia memutar ulang. Suara ibu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Di latar belakang, ada ketukan pelan. Tokoh. Besok kita ke dokter jiwa, kata Andi tegas. Kamu stres berat. Aku menggeleng. Ini bukan stres. Ibu ada di gudang. Tulang itu, tulang ibu. Andi diam. Akhirnya dia mengangguk. Baik, kita ke gudang lagi. Tapi bersama polisi. Pagi itu, kami keluar dari rumah sakit. Bu Ratna sudah dipindah ke ruang rawat biasa, jadi aku bisa tenang sebentar. Kami menuju rumah kosong dengan mobil Andi. Sepanjang jalan, aku memegang kalung salib. Dinginnya menusuk kulit. Sampai di rumah, 2 mobil polisi sudah parkir di depan. Pak Budi, polisi yang kemarin, menyambut kami. Hasil DNA belum keluar, tapi kami temukan sesuatu di gudang. Kami mengikuti dia ke belakang. Gudang masih disegel garis polisi kuning. Pak Budi membuka gembok. Bau tanah basah dan besi karat menyergap. Lantai di tengah ruangan sudah dibongkar. Ada lubang persegi, dalamnya sekitar 1 meter. Di dalamnya, dinding bata tua dan
Pintu besi kecil. Ini yang kami temukan, kata Pak Budi. Pintu ini terkunci dari dalam. Kami butuh alat berat untuk buka. Aku mendekat. Di pintu besi itu, ada coretan. Bukan cakaran, tapi tulisan. Sari 12 Maret 2008. Tanggal ibu hilang. Aku menangis. Buka pintunya, Pak, tolong. Pak Budi menggeleng. Kami tunggu perintah atasan. Ini kasus besar sekarang. Andi menarikku menjauh. Cukup, Dit. Kita pulang. Tapi aku tidak bisa. Aku menatap pintu besi itu. Tiba-tiba, dari dalam, ada suara. Gesekan. Lalu ketukan. Tokoh, tokoh, tokoh. Semua polisi membeku. Pak Budi mengeluarkan pistol. Siapa di dalam? Tidak ada jawaban. Hanya ketukan lagi. 3 kali. Aku melangkah maju. Ibu? Ketukan berhenti. Lalu suara samar. Dita. Aku pingsan. Aku sadar di mobil Andi, kepala di pangkuannya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya cemas. Aku mengangguk lemah. Kita harus buka pintu itu. Andi menghela napas. Polisi bilang besok pagi pakai alat berat. Kita tunggu. Malam itu, kami menginap di rumah orang tua Andi lagi. Aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras belakang, menatap gudang yang disegel. Jam 11 malam, aku mendengar suara. Bukan ketukan. Ini suara, nyanyian. Lagu Nina Bobo yang ibu nyanyikan saat aku kecil. Aku bangkit. Andi tidur di sofa. Aku berjalan ke gudang sendirian. Garis polisi kuning masih ada, tapi pintu gudang terbuka sedikit. Aku masuk. Senter ponselku menyala. Lubang di lantai masih ada. Pintu besi kecil di dalamnya terbuka. Aku turun pelan. Tangga kayu tua berderit. Di bawah, ruangan kecil. Dinding bata berlumut. Di tengah, ranjang besi tua dengan rantai. Di sudut, cermin besar retak. Di cermin itu, aku melihat ibu. Berdiri di belakangku. Aku menoleh. Kosong. Aku mendekat ke cermin. Wajah ibu muncul lagi. Kali ini jelas. Wajahnya pucat, mata berdarah, mulut terbuka seperti menjerit. Tangan kanannya memegang kalung salib. Tangan kirinya memegang tulang kecil. Dita, suaranya keluar dari cermin. Kau harus tahu. Aku menangis. Ibu, apa yang terjadi? Cermin bergetar. Wajah ibu mendekat. Ayahmu, dia bukan ayahmu. Dia, monster. Dia kunci aku di sini. Dia bunuh aku. Aku mundur. Ayah bilang ibu pergi. Dia bohong. Jerit ibu. Dia simpan aku di sini. Dia siksa aku. Dia bilang aku gila. Dia bilang aku harus mati. Aku menangis histeris. Kenapa? Kenapa dia lakukan itu? Ibu tersenyum. Tapi senyumnya mengerikan. Karena aku tahu rahasianya. Rahasia gudang. Rahasia dia. Tiba-tiba, cermin pecah. Pecahannya beterbangan. Aku menjerit, menutup wajah. Saat aku buka mata, cermin kosong. Tapi di lantai, ada sesuatu. Kertas kecil. Aku ambil. Tulisan ibu, cari di bawah ranjang. Aku berlutut. Di bawah ranjang besi, ada lubang kecil. Aku masukkan tangan. Ada kotak besi kecil. Aku buka. Di dalamnya, rekorder kaset tua. Dan kaset bertuliskan, Sari hari 47. Aku gemetar. Aku tekan play. Hari ke-47. Aku masih hidup. Dia kasih makan sedikit. Dia bilang kalau aku mati, Dita akan aman. Tapi aku tahu dia bohong. Dia mau Dita jadi seperti aku. Jangan biarkan dia dekati Dita. Jangan biarkan dia buka gudang lagi. Rekorder mati. Baterainya habis. Aku menangis. Aku peluk rekorder itu. Tiba-tiba, lampu senterku mati. Gelap total. Aku panik. Lalu aku dengar suara rantai bergoyang. Dari ranjang. Aku menoleh. Di kegelapan, ada bayangan. Duduk di ranjang. Rambut panjang. Kepala menunduk. Ibu, bisikku. Bayangan itu mengangkat kepala. Wajahnya, ibu. Tapi matanya kosong. Mulutnya terbuka lebar. Dari dalam mulutnya, ada suara. Bawa aku keluar, atau kau akan jadi seperti aku. Aku menjerit. Aku lari naik tangga. Aku keluar gudang.
Aku menabrak Andi yang ternyata mencariku. "Dita, kamu kemana?" Aku tidak bisa bicara. Aku hanya menunjukkan rekorder. Andi mendengarkan. Wajahnya hancur. "Dit, kita harus ke polisi. Sekarang." Kami lari ke mobil. Tapi saat mesin dinyalakan, lampu depan menyinari gudang. Pintu gudang terbuka lebar. Di dalam, ada sosok berdiri. Tinggi, kurus. Bukan ibu. Wajahnya tidak jelas. Tangan kanannya memegang rantai. Tangan kirinya memegang kepala ibu. Aku menjerit. Andi menginjak gas. Kami kabur. Di jalan, aku menatap spion. Sosok itu masih berdiri di depan gudang. Tangan kanannya melambai pelan. Malam itu, kami tidur di kantor polisi. Aku memeluk rekorder. Aku tidak tidur. Aku hanya menatap kalung salib. Di dalamnya, ada ukiran kecil. "Untuk Dita, jangan buka gudang." Tapi aku tahu, aku harus buka. Karena ibu ada di dalam. Dan, dia juga. Pagi itu, kantor polisi kecil di pinggiran kota terasa seperti kandang besi yang terlalu sempit. Aku duduk di kursi plastik keras, memeluk rekorder kaset tua yang masih lengket dengan debu gudang. Andi di sebelahku, matanya merah karena kurang tidur. Pak Budi, polisi yang menangani kasus, meletakkan secangkir teh manis di depanku. Uapnya naik, tapi aku tidak menyentuhnya. "Hasil DNA keluar siang ini," katanya pelan. "Tapi kami sudah tahu. Tulang di gudang cocok dengan profil ibumu, Bu Sari." Dunia seperti berhenti berputar. Aku menunduk, air mata jatuh ke lantai beton. Andi memegang bahuku, tapi tangannya dingin. "Dit, aku ikut sedih." Aku menggeleng. "Ini bukan cuma sedih, Andi. Ini pengkhianatan." Pak Budi membuka map tebal. Kami temukan buku harian di bawah ranjang. Dan rekorder itu. Kami dengar isinya. "Kami akan panggil ayahmu untuk dimintai keterangan." "Ayah." Kata itu terasa asing di lidahku. Aku sudah 3 tahun tidak bertemu dia. Setelah ibu hilang, ayah menjual rumah, pindah ke desa, dan menikah lagi. Aku tidak pernah memaafkannya. Aku menatap Pak Budi. Aku mau ke rumah ayah. Sekarang. Andi menarikku. "Dit, tunggu polisi." Aku melepaskan tangannya. Aku harus dengar dari mulutnya sendiri. Kami sampai di rumah ayah di desa Sukamaju 2 jam kemudian. Rumah bata sederhana, halamannya rapi, tapi ada bau obat-obatan yang menyengat. Ayah terbaring di ranjang kayu, tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput. Istri barunya, Tante Lina, membukakan pintu dengan wajah cemas. "Dita," suara ayah serak. "Kamu, kenapa datang?" Aku masuk tanpa permisi. Aku berdiri di depan ranjangnya. "Tulang di gudang. Itu ibu, kan?" Ayah menoleh pelan. Matanya berkaca-kaca. "Dita, duduk dulu." Aku tidak bergerak. "Jawab." Ayah menghela napas panjang. "Ya, itu Sari." Aku menampar ranjang. "Kenapa? Kenapa kau bunuh ibu?" Ayah menangis. "Aku tidak bunuh dia. Aku cuma ingin dia diam." Aku membeku. Andi memegang lenganku, tapi aku tetap berdiri. Ayah melanjutkan. "Sari, dia gila, Dita. Dia bilang ada sesuatu di gudang. Dia mau bakar rumah. Dia mau bawa kamu kabur. Aku takut. Aku kunci dia di ruang bawah gudang. Aku kasih makan, aku jaga. Tapi dia mati sendiri. Kelaparan. Aku panik. Aku kubur tulangnya di sana." Aku menjerit. "Kau monster." Ayah memegang tanganku. "Maafkan ayah, nak. Ayah salah." Aku menarik tangan. "Jangan sentuh aku." Kami pulang dengan hati hancur. Andi mengemudi dalam diam. Aku menatap jalan, tapi yang kulihat adalah wajah ibu di cermin gudang. Malam itu, kami kembali ke rumah kosong. Polisi sudah pergi, tapi garis kuning masih ada. Aku masuk gudang sendirian. Andi menunggu di teras. Di dalam, lubang lantai masih terbuka. Aku turun ke ruang bawah. Ranjang besi, rantai, cermin retak. Aku duduk di lantai, membuka buku harian ibu yang polisi kembalikan padaku. Halaman demi halaman, ibu menulis dengan tangan gemetar. Hari 12 dia kunci aku lagi. Dia bilang aku gila. Tapi aku dengar suara dari dinding. Suara anak kecil menangis.
Hari 25 aku temukan pintu kecil di belakang ranjang. Tapi terkunci. Ada bau busuk dari sana. Hari 40 dia bilang kalau aku mati, Dita aman. Tapi aku tahu dia bohong. Dia mau Dita jadi seperti aku. Hari 46 aku tulis surat untuk Dita. Aku sembunyi di bawah ranjang. Kalau dia baca, dia akan tahu. Ayahmu bukan ayahmu. Dia bukan manusia. Aku menangis. Aku cari surat itu. Di bawah ranjang, ada amplop kuning tua. Aku buka. Untuk Dita. Kalau kau baca ini, ibu sudah tidak ada. Ayahmu bukan ayahmu. Dia, sesuatu yang ibu temui di gudang waktu hamil kamu. Dia ganti jiwa ayahmu. Dia mau kamu jadi wadah baru. Jangan biarkan dia dekati kamu. Bakar gudang. Bakar semuanya. Ibu sayang kamu selamanya. Aku menjerit. Aku lari keluar. Andi menangkapku. Dit, apa lagi? Aku tunjukkan surat. Andi membaca, wajahnya pucat. Ini, gila. Malam itu, gudang terbakar. Aku tidak tahu bagaimana. Aku dan Andi tidur di ruang tamu. Jam 2, aku terbangun karena bau asap. Aku lari ke belakang. Gudang sudah dilalap api. Andi berteriak memanggil pemadam. Tapi aku berdiri diam. Di tengah api, aku lihat ibu. Berdiri di pintu gudang, gaun putihnya berkibar. Dia tersenyum. Matanya hitam pekat. Andi, teriakku. Lihat. Andi menoleh. Apa? Api doang. Tapi aku lihat jelas. Ibu melambai. Lalu dia masuk ke dalam api. Api semakin besar. Aku lari mendekat. Andi menarikku. Jangan gila. Pemadam datang. Api padam dalam 1 jam. Gudang rata dengan tanah. Hanya abu dan besi meleleh. Polisi datang lagi. Mereka bilang korsleting listrik. Tapi aku tahu. Ini ibu. Di tengah abu, aku temukan sesuatu. Kotak besi kecil, masih utuh. Aku buka. Di dalamnya, tulang manusia. Kecil. Tulang bayi. Aku menjerit. Andi memelukku. Dit, ini apa? Aku tidak tahu. Tapi di dalam hati, aku tahu. Ini bukan ibu. Ini, sesuatu yang lain. Malam itu, aku bermimpi lagi. Ibu berdiri di abu gudang. Tangan kanannya memegang tulang bayi. Tangan kirinya, memegang wajahku. Dita, bisiknya. Kau harus tahu. Dia masih hidup. Dia di dalam ayahmu. Aku terbangun. Jam 3. Andi tidur. Aku bangkit. Aku ke kamar mandi. Aku lihat cermin. Wajahku, bukan wajahku. Mata hitam pekat. Mulut tersenyum lebar. Aku menjerit. Aku pukul cermin. Pecah. Darah mengalir dari tanganku. Andi masuk. Kaget. Dita, kenapa? Aku menatapnya. Suaraku, bukan suaraku. Lebih dalam. Lebih tua. Andi, kataku. Kau harus bakar aku. Andi mundur. Dit, kamu kenapa? Aku tersenyum. Karena dia sudah masuk. Lalu aku pingsan. Aku sadar di rumah sakit lagi. Tangan kananku dibalut. Andi di sampingku, wajahnya penuh ketakutan. Dit, dokter bilang kamu stres berat. Kamu ngomong sendiri tadi malam. Aku menatapnya. Andi, aku tidak gila. Ibu bilang dia di dalam ayah. Tapi, mungkin dia juga di dalam aku. Andi memegang tanganku. Kita cari dukun. Kita akhiri ini. Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu. Ini baru permulaan. Di luar jendela, aku lihat bayangan. Bukan ibu. Sosok tinggi. Kurus. Wajahnya, wajah ayah. Tapi matanya hitam pekat. Dia melambai. Lalu dia menghilang. Aku terbangun di ranjang rumah sakit jiwa dengan perasaan seperti baru keluar dari mimpi buruk yang tak berujung. Tangan kananku masih dibalut, tapi luka cermin kemarin sudah mulai kering. Cahaya matahari pagi menyelinap lewat celah-celah tirai, tapi tidak cukup untuk menghangatkan ruangan. Andi duduk di kursi samping, wajahnya kusut, matanya merah. Di tangannya, secangkir kopi yang sudah dingin. Dit, katanya pelan, dokter bilang kamu harus istirahat total. Tidak boleh keluar dulu. Aku menatap langit-langit. Aku tidak gila, Andi. Aku tahu, jawabnya, tapi suaranya ragu. Tapi, kamu ngomong sendiri. Kamu bilang, dia sudah masuk.
Dokter bilang itu halusinasi akibat trauma. Aku menoleh. Kamu percaya dokter? Atau percaya aku? Andi diam. Akhirnya dia mengangguk. Aku percaya kamu. Tapi kita harus hati-hati. Ponselnya bergetar. Dia membaca pesan, wajahnya langsung berubah. Pak Budi, hasil DNA tulang bayi, cocok dengan profil ibumu. Tapi, usianya baru lahir. Tahun 2008. Aku menutup mata. Itu, anak yang ibu tulis di diari. Anak yang dia lindungi dariku. Andi memegang tanganku. Ayahmu ditahan pagi ini. Dia mengaku semuanya. Aku duduk perlahan. Aku mau dengar dari mulutnya. Kami ke kantor polisi sore itu. Ayah duduk di ruang interogasi, tangannya diborgol, wajahnya seperti mayat hidup. Matanya kosong, tapi saat melihatku, ada kilau aneh di dalamnya. Dita, suaranya serak. Maafkan ayah. Aku berdiri di depannya, tangan mengepal. Ceritakan semuanya. Dari awal. Ayah menunduk. Sari, dia hamil anak kedua. Tapi dia bilang anak itu bukan manusia. Dia bilang dia dengar suara dari gudang. Suara, anak kecil menangis. Padahal gudang kosong. Aku pikir dia gila. Aku bawa dia ke dukun, ke dokter, tapi tidak sembuh. Malam dia melahirkan, aku lihat bayinya. Matanya hitam pekat. Tidak menangis. Hanya menatap. Aku takut. Aku bunuh bayi itu. Aku kubur di gudang. Aku menjerit. Kau bunuh adikku? Ayah menangis. Aku takut, Dita. Sari marah. Dia mau lapor polisi. Aku panik. Aku kunci dia di ruang bawah gudang. Aku bilang kalau dia diam, aku akan lepaskan. Tapi dia terus menjerit. Dia bilang, dia akan kembali. Aku kasih makan, tapi dia menolak. Dia mati kelaparan. Aku kubur tulangnya di sana. Aku bilang ke semua orang dia kabur. Aku menampar meja. Kau monster. Ayah mengangkat kepala. Tapi Dita, dia tidak mati. Aku dengar suara itu setiap malam. Dari gudang. Dari dalam diriku. Aku mundur. Apa maksudmu? Ayah tersenyum. Senyumnya mengerikan. Dia masuk ke dalamku. Saat aku bunuh bayi itu, dia bilang dia akan tunggu wadah baru. Wadah yang lebih kuat. Kamu, Dita. Aku menjerit. Aku lari keluar ruangan. Andi mengejar. Di koridor, aku muntah. Aku jatuh ke lantai. Andi, aku takut. Andi memelukku. Kita akhiri ini. Kita bakar sisa gudang. Kita bakar semuanya. Malam itu, kami kembali ke rumah kosong. Gudang sudah rata, hanya abu dan puing. Polisi sudah pergi. Aku berdiri di tengah abu, memegang kaleng bensin. Andi membawa obor. Kita bakar? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku tuang bensin ke puing. Tapi saat aku mau nyalakan obor, angin kencang datang. Api kecil di obor padam. Dari dalam abu, ada suara. Dita. Aku menoleh. Di tengah abu, ada sosok. Bukan ibu. Sosok tinggi. Kurus. Wajahnya, wajah ayah. Tapi matanya hitam pekat. Mulutnya tersenyum lebar. Kau tidak bisa bakar aku, katanya. Suaranya campuran ayah dan sesuatu yang lain. Aku sudah di dalam darahmu. Aku menjerit. Aku tuang bensin ke sosok itu. Tapi sosok itu tidak basah. Hanya tertawa. Lalu dia menghilang. Andi menyalakan obor lagi. Kami bakar puing. Api membesar. Tapi dari dalam api, aku dengar jeritan. Jeritan ibu. Jeritan bayi. Jeritan ayah. Aku menangis. Ibu, maafkan aku. Api padam sendiri. Hanya asap hitam mengepul. Di tengah abu, ada sesuatu. Kotak besi kecil. Aku buka. Di dalamnya, foto keluarga. Aku, ibu, ayah. Tapi wajah ayah digores hitam. Di belakang foto, tulisan ibu, dia bukan ayahmu. Dia pengganti. Jangan biarkan dia masuk ke dalam kamu. Aku menangis histeris. Andi memelukku. Dit, kita pulang. Tapi saat kami berjalan ke mobil, aku lihat cermin spion. Di kursi belakang, ada sosok. Duduk diam. Wajahnya, wajahku. Tapi matanya hitam pekat. Aku menjerit. Aku buka pintu belakang. Kosong. Andi menarikku. Dit, kamu lihat apa?
Aku tidak jawab. Aku hanya menatap tanganku. Di telapak tangan, ada goresan baru. Tulisan kecil, aku sudah di dalam. Malam itu, kami menginap di rumah orang tua Andi lagi. Aku tidak tidur. Aku duduk di kamar mandi, menatap cermin. Wajahku berubah-ubah. Kadang wajahku, kadang wajah ibu, kadang wajah ayah, kadang wajah bayi dengan mata hitam. Aku menangis. Keluar dari aku. Tiba-tiba, lampu padam. Gelap total. Aku dengar suara rantai. Dari dalam cermin. Lalu tangan keluar. Tangan kecil. Tangan bayi. Memegang pergelangan tanganku. Aku menjerit. Aku tarik tangan itu. Tapi tangan itu kuat. Aku lihat wajah bayi di cermin. Tersenyum. Kakak, main sama aku. Aku pukul cermin. Pecah. Darah mengalir. Andi masuk, menyalakan lampu. Dita. Aku menatapnya. Suaraku, bukan suaraku. Andi, dia sudah di dalam. Andi mundur. Dit, matamu. Aku lihat di pecahan cermin. Mataku hitam pekat. Aku tersenyum. Aku bukan Dita lagi. Lalu aku pingsan. Aku sadar di ranjang, tangan diikat keranjang. Andi di sampingku, wajahnya pucat. Dit, dokter bilang kamu skizofrenia akut. Kamu harus dirawat. Aku menatapnya. Andi, dengar aku. Ini bukan penyakit. Ini, dia. Andi menangis. Aku akan cari dukun. Aku janji. Malam itu, aku bermimpi. Aku di gudang. Ibu berdiri di depanku. Tangan kanannya memegang pisau. Tangan kirinya memegang bayi. Dita, katanya, kau harus hukum dia. Aku menangis. Bagaimana? Ibu tersenyum. Bakar dirimu. Bakar wadahnya. Aku terbangun. Jam 3. Andi tidur. Aku tarik ikatan ranjang. Longgar. Aku bangkit. Aku ke dapur. Aku ambil pisau. Aku berdiri di depan cermin. Aku angkat pisau. Keluar dari aku. Tapi saat pisau mendekat leher, tanganku berhenti. Suara dalam kepala, kau tidak bisa bunuh aku. Kau wadahku. Aku menjatuhkan pisau. Aku menangis. Aku lari ke kamar. Aku bangunkan Andi. Andi, bawa aku ke dukun. Sekarang. Andi terbangun, kaget. Sekarang, jam 3 pagi. Aku memegang wajahnya. Kalau tidak, aku akan bunuh kamu. Andi menatap mataku. Hitam pekat. Dia mengangguk. Kami lari ke mobil. Hujan deras. Jalan gelap. Aku menatap spion. Di kursi belakang, bayi duduk. Tersenyum. Aku menjerit. Andi menginjak gas. Kita akan akhiri ini, Dit. Aku janji. Tapi di dalam hati, aku tahu. Ini belum akhir. Hujan deras mengguyur sepanjang jalan tanah, menuju kampung dukun di ujung hutan pinggiran kota. Mobil Andi bergetar di lubang-lubang. Lampu depan hanya mampu menembus kabut tebal beberapa meter ke depan. Aku duduk di kursi penumpang. Tangan kananku masih dibalut, tapi yang lebih sakit adalah kepala. Seperti ada ribuan jarum menusuk dari dalam. Suara bayi menangis bergema di telingaku, kadang lembut, kadang seperti jeritan. Andi, cepat, bisikku. Suaraku terdengar asing, seperti ada dua orang berbicara bersamaan. Dia melirikku, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu dashboard. Kita sampai dalam 10 menit. Tahan ya. 10 menit terasa seperti 10 tahun. Aku menutup mata, tapi setiap kali aku pejamkan, aku lihat gudang. Ranjang besi, rantai, cermin retak. Dan bayi itu, duduk di sudut, mata hitam pekat, mulut tersenyum lebar. Kakak, main sama aku. Aku menjerit kecil. Andi menepuk lenganku. Dit, jangan dengar dia. Mobil berhenti di depan gubuk kayu tua. Atapnya bocor, air menetes di beranda. Seorang nenek tua berdiri di pintu, memegang lentera minyak. Rambutnya putih semua, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam seperti elang. Mbak Dukun Siti, sapa Andi sambil membantuku turun. Kaki ini lemas, seperti bukan milikku. Nenek Siti menatapku lama. Lalu dia menggeleng pelan. Terlambat. Dia sudah masuk dalam-dalam. Aku menangis. Tolong, keluarkan dia dari aku. Nenek Siti mengantar kami masuk. Di dalam gubuk, bau kemenyan dan daun sirih menyengat. Ada altar kecil di tengah,
penuh sesajen, nasi, telur, bunga 7 rupa. Di dinding, ada tulisan Arab dan gambar-gambar aneh. Nenek Siti menyuruh kami duduk di tikar pandan. Ceritakan semuanya, katanya. Aku ceritakan. Gudang, ibu, tulang, diari, recorder, api, bayi, ayah, semua. Andi menambahkan bagian yang aku lupa. Nenek Siti mendengarkan tanpa berkedip. Setelah selesai, dia menghela napas panjang. Ini bukan arwah biasa, katanya. Ini Westi, makhluk yang lahir dari dosa besar. Ayahmu membunuh bayi itu. Darahnya menetes ke tanah gudang. Tanah itu jadi penjara, tapi Westi tidak mati. Dia menunggu wadah baru. Wadah yang punya darah yang sama. Aku gemetar. Maksudnya, aku? Nenek Siti mengangguk. Kau anak Sari. Darahmu sama. Westi masuk ke ayahmu dulu. Tapi ayahmu lemah. Sekarang dia pindah ke kamu. Karena kamu buka gudang. Kamu baca diari. Kamu sentuh barang-barangnya. Andi memegang tanganku. Bagaimana cara keluarkan? Nenek Siti berdiri. Hanya satu cara. Ruqyah pembakaran. Kita bakar gudang lagi, tapi kali ini dengan sesajen khusus. Dan wadahnya harus ada di dalam. Aku menatapnya. Maksudnya, aku harus masuk gudang. Nenek Siti mengangguk. Kau harus hadapi dia. Di tempat dia lahir. Kalau tidak, dia akan pindah ke orang lain. Ke suamimu. Ke anakmu nanti. Andi menangis. Tidak. Aku tidak mau Dita masuk. Nenek Siti menatap Andi tajam. Kalau tidak, dia akan bunuh kamu. Lalu bunuh dirinya sendiri. Lalu cari wadah baru. Selamanya. Aku memegang tangan Andi. Aku harus lakukan ini. Untuk ibu. Untuk kita. Malam itu, kami kembali ke rumah kosong. Nenek Siti ikut. Membawa tas kain penuh barang aneh. Air zam-zam, garam kasar, daun sirih, kemenyan, dan botol kecil berisi cairan hitam. Gudang sudah rata, tapi Nenek Siti bilang, jiwanya masih ada di tanah. Kami berdiri di tengah abu. Hujan sudah reda, tapi angin dingin menusuk tulang. Nenek Siti membuat lingkaran garam di sekitar puing. Dia menaburkan daun sirih dan bunga. Lalu dia menyuruhku berdiri di tengah. Andi, pegang tangannya, perintah Nenek Siti. Jangan lepaskan, apapun yang terjadi. Aku berdiri di tengah lingkaran. Nenek Siti mulai membaca doa. Suaranya dalam, bergema di malam sunyi. Aku merasa kepalaku pening. Lalu, suara bayi menangis. Keras. Dari dalam tanah. Kakak, jangan bakar aku. Aku menjerit. Tubuhku seperti ditarik ke bawah. Andi memelukku erat. Dit, tahan. Nenek Siti menyiram cairan hitam ke tanah. Bau busuk menyengat. Lalu dia nyalakan kemenyan. Asap putih mengepul. Aku lihat bayangan. Bayi itu muncul dari abu. Tubuhnya kecil, tapi matanya besar, hitam pekat. Mulutnya terbuka lebar, giginya tajam. Kau tidak bisa keluarkan aku. Jeritnya. Suaranya seperti ribuan anak kecil. Aku menangis. Kau bukan adikku. Keluar dari aku. Bayi itu tertawa. Lalu tubuhku bergetar. Aku jatuh. Andi menangkapku. Nenek Siti terus membaca. Aku merasa ada yang keluar dari mulutku. Asap hitam. Tebal. Berbau busuk. Asap itu membentuk wajah bayi. Lalu wajah ayah. Lalu wajah ibu. Dita, maafkan aku. Suara ibu samar. Aku menangis. Ibu, aku sayang ibu. Asap hitam semakin besar. Nenek Siti menyiram air zam-zam. Asap menjerit. Lalu masuk ke tanah. Tanah bergetar. Abu beterbangan. Lalu, diam. Nenek Siti berhenti membaca. Dia menatapku. Selesai. Dia kembali ke tanah. Tapi, gudang ini harus diratakan. Jangan pernah dibangun lagi. Aku menangis. Aku peluk Andi. Aku bebas. Nenek Siti mengangguk. Untuk sekarang. Tapi kalau kau kembali ke sini, dia bisa bangkit lagi. Kami pulang. Aku tidur di mobil, lelap untuk pertama kalinya dalam seminggu. Tapi di tengah jalan, aku terbangun. Aku lihat spion. Di kursi belakang, bayi itu duduk lagi. Tersenyum. Aku menjerit. Andi berhenti mendadak. Dit, apa lagi? Aku menunjuk spion. Dia masih ada.
Andi menoleh. Kosong. Dit, kamu capek. Kita pulang. Aku menangis. Aku tahu. Ini belum selesai. Malam itu, kami menginap di rumah orang tua Andi. Aku tidur di kamar tamu. Jam 3, aku terbangun. Aku dengar suara ketukan. Dari bawah ranjang. Tokoh. Aku menyalakan lampu. Kosong. Tapi di lantai, ada jejak kaki kecil. Basah. Menuju lemari. Aku buka lemari. Di dalam, ada kotak kecil. Aku buka. Di dalamnya, kalung salib ibu. Tapi sekarang, salibnya terbalik. Dan di dalamnya, ada tulisan baru, aku tidak pernah pergi. Aku menjerit. Aku lari ke kamar Andi. Dia terbangun. Dit, kenapa? Aku tunjukkan kalung. Andi memelukku. Kita bakar ini. Besok pagi. Tapi saat kami ke dapur, aku lihat cermin. Wajahku tersenyum. Tapi aku tidak tersenyum. Kakak, kita main selamanya. Aku pingsan. Aku sadar di ranjang. Andi di sampingku, wajahnya penuh ketakutan. Dit, dokter bilang kamu harus dirawat inpatient di rumah sakit jiwa. Aku menangis. Andi, aku tidak gila. Dia masih di dalam. Andi memegang tanganku. Aku tahu. Tapi kita harus coba cara medis dulu. Kalau tidak berhasil, kita cari dukun lain. Aku mengangguk lemah. Tapi di dalam hati, aku tahu. Dukun Siti salah. Westi tidak kembali ke tanah. Dia pindah ke wadah yang lebih kuat. Ke aku. Malam itu, aku bermimpi. Aku di gudang. Tapi gudangnya baru. Bersih. Di tengah, ada ranjang kecil. Di atasnya, bayi tidur. Aku dekati. Bayi itu membuka mata. Hitam pekat. Kakak, selamat datang di rumah baru. Aku terbangun. Jam 3.33. Andi tidur. Aku bangkit. Aku ke cermin. Aku angkat tangan. Tangan bayi keluar dari cermin. Memegang tanganku. Aku tersenyum. Kakak sayang kamu. Lalu aku kembali tidur. Tenang. Untuk pertama kalinya. Karena aku tahu, aku bukan Dita lagi. Aku adalah wadah. Aku berdiri di tengah abu gudang yang masih hangat, meski hujan semalam telah mencoba mendinginkannya. Bau gosong, tanah basah, dan sesuatu yang lebih dalam, bau darah kering, menyatu di udara. Andi memegang tanganku erat, jari-jarinya dingin. Nenek Siti sudah pergi sejak subuh, meninggalkan pesan terakhir, kalau dia muncul lagi, hadapi sendirian. Hanya kau yang bisa akhiri. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Malam ini, aku kembali ke gudang. Sendirian. Andi menolak, tapi aku memaksanya tinggal di rumah. Kalau aku tidak kembali sebelum fajar, kataku, bakar semuanya. Termasuk aku. Dia menangis. Aku cium keningnya. Lalu aku pergi. Aku membawa 3 barang. 1 buku harian ibu, yang tersisa setelah kebakaran. 2 rekorder kaset, yang masih berisi suara ibu di hari ke-47. 3 kaleng bensin kecil, dan korek api. Langit gelap tanpa bintang. Angin malam menusuk tulang. Aku melangkah ke tengah puing. Di tempat gudang dulu berdiri, aku buat lingkaran garam lagi, seperti yang diajarkan Nenek Siti. Aku letakkan buku harian dan rekorder di tengah. Aku tuang bensin di sekelilingnya. Tapi tidak aku nyalakan. Belum. Aku duduk bersila. Aku pejamkan mata. Ibu, bisikku. Aku tahu kau masih di sini. Bawa dia keluar. Bawa Westi keluar dari aku. Diam. Hanya suara angin. Lalu, tanah bergetar pelan. Dari dalam abu, asap hitam muncul. Perlahan. Membentuk sosok. Pertama ibu, wajahnya pucat, mata berdarah, gaun putih robek. Lalu bayi, kecil, kurus, mata hitam pekat. Lalu ayah, wajahnya hancur, mulut terbuka lebar. Mereka berdiri di depanku. 3 arwah. 1 tubuh. Dita, suara mereka bersatu. Dalam. Berat, kau tidak bisa keluarkan kami. Aku menangis. Aku bisa. Aku akan. Ibu melangkah maju. Tangannya dingin menyentuh wajahku. Kau anakku. Aku tidak mau kau mati. Aku pegang tangannya. Aku tidak mati, Bu. Aku akan bebaskan kau. Bayi tertawa. Suaranya seperti kaca pecah. Kakak, kau wadahku sekarang. Selamanya. Aku buka mata.
Aku tatap bayi itu. Kau bukan adikku. Kau monster. Aku ambil recorder. Aku tekan play. Hari ke-47. Aku masih hidup. Jangan biarkan dia dekati Dita. Bakar gudang. Bakar semuanya. Suara ibu menggema. Asap hitam bergetar. Ibu menjerit. Bayi menjerit. Ayah menjerit. Aku buka buku harian. Aku baca keras halaman terakhir. Kalau kau baca ini, bakar buku ini di tengah gudang. Bakar bersamaku. Hanya api yang bisa akhiri kutukan. Aku lihat ibu. Dia mengangguk pelan. Air mata darah mengalir dari matanya. Aku ambil korek. Aku nyalakan. Api kecil menyala. Aku lempar ke buku harian. Buku terbakar. Api menjalar ke bensin. Lingkaran api mengelilingiku. Panas. Tapi aku tidak mundur. Dita, jangan. Jerit Andi dari kejauhan. Dia lari mendekat, tapi api sudah tinggi. Aku tersenyum. Andi, aku sayang kamu. Bayi menyerang. Tubuhnya membesar. Menjadi hitam. Berbentuk manusia dewasa tanpa wajah. Tangan-tangannya panjang, berkuku tajam. Dia cengkeram leherku. Aku tersedak. Tapi aku pegang tangannya. Kau mau wadah? Ambil aku. Tapi lepaskan ibu. Ibu muncul di belakang bayi. Dia peluk Westi dari belakang. Lepaskan anakku. Westi menjerit. Tubuhnya bergetar. Aku lihat cahaya putih keluar dari dadanya, jiwa ibu. Lalu cahaya hitam, jiwa ayah. Mereka terpisah. Aku dorong Westi ke dalam api. Tidak. Api membesar. Westi terbakar. Tubuhnya meleleh. Menjadi abu. Tapi sebelum lenyap, dia masuk ke dalam dadaku. Aku jatuh. Napasku tersengal. Aku merasa sesuatu keluar dari mulutku, asap hitam terakhir. Lalu, kosong. Aku menangis. Aku lihat ibu di depanku. Wajahnya kembali cantik. Matanya biru. Dia tersenyum. Terima kasih, nak. Aku ulurkan tangan. Ibu, maafkan aku. Aku tidak selamatkan kau dulu. Ibu pegang tanganku. Kau sudah selamatkan aku sekarang. Lalu dia memudar. Menjadi cahaya. Lalu hilang. Api padam sendiri. Hanya asap putih mengepul. Aku duduk di tengah abu. Tubuhku lemas, tapi ringan. Seperti beban 15 tahun terangkat. Andi lari mendekat. Dia peluk aku erat. Dita, kau gila. Aku pikir kau mati. Aku tersenyum. Aku hidup, Andi. Benar-benar hidup. Kami duduk di sana sampai fajar. Matahari terbit. Merah. Hangat. Aku lihat kalung salib di abu. Masih utuh. Aku ambil. Hangat. Aku pasang di leherku. Malam itu, kami pulang ke rumah orang tua Andi. Aku tidur nyenyak. Tanpa mimpi. Tanpa suara. Tanpa bayi. Tapi pagi harinya, aku terbangun karena suara ketukan. Tokoh. Tokoh. Dari bawah ranjang. Aku buka mata. Andi masih tidur. Aku turun pelan. Aku lihat di bawah ranjang. Ada kotak kecil. Aku buka. Di dalamnya, foto. Foto aku kecil. Tapi di sampingku, ada bayi. Tersenyum. Mata hitam pekat. Di belakang foto, tulisan tangan ibu, dia tidak pernah pergi. Dia menunggu di dalam darahmu. Aku menjatuhkan foto. Aku lari ke cermin. Aku lihat mataku. Hitam pekat. Aku tersenyum. Kakak, kita main lagi. Aku menjawab. Suaraku lembut. Dalam. Iya, adik. Kita main selamanya. Lalu aku kembali tidur. Tenang. Karena aku tahu, pertarungan belum selesai. 3 bulan berlalu sejak malam kebakaran terakhir di gudang. Rumah kosong itu akhirnya diratakan buldoser atas perintah polisi. Tanahnya ditaburi garam dan air zam-zam, lalu dijual ke developer perumahan. Ayahku divonis seumur hidup karena pembunuhan berencana. Andi dan aku pindah ke apartemen kecil di tengah kota, jauh dari segala kenangan. Bu Ratna pulih total, tapi hubunganku dengannya tetap dingin. Aku tidak menyalahkannya. Aku juga tidak lagi menyalahkan siapapun. Aku kembali bekerja sebagai perawat paruh waktu. Aku tersenyum pada pasien, mengobrol ringan, membantu dokter. Hidup terasa normal. Aku tidur nyenyak. Tidak ada mimpi. Tidak ada ketukan. Tidak ada bayi. Kalung salib ibu selalu kupakai, dingin di dada, tapi menenangkan.
Aku pikir semuanya selesai. Tapi aku salah. Pagi itu, aku duduk di balkon apartemen, menyeruput kopi. Andi masih tidur. Aku membuka ponsel, scrolling berita. Ada artikel kecil di halaman lokal. Tulang bayi ditemukan di lokasi gudang terbakar, kasus ditutup sebagai kematian misterius 2008. Aku tersenyum tipis. Akhirnya resmi. Ibu dan adikku mendapat keadilan, meski terlambat. Tapi saat aku mau menutup ponsel, ada notifikasi email. Dari alamat tak dikenal, Sari 2008 darkmail.com. Subjek, untuk Dita. Aku membeku. Aku buka email itu. Nak, kalau kau baca ini, berarti kau selamat. Tapi jangan senang dulu. Dia tidak mati. Dia pindah. Bukan ke tanah. Bukan ke api. Dia pindah ke dalam pikiranmu. Setiap kali kau ingat gudang, dia hidup lagi. Setiap kali kau pakai kalung itu, dia semakin kuat. Maafkan ibu. Ibu cuma mau lindungi kamu. Tapi ibu salah. Jangan percaya apa yang kau lihat. Jangan percaya apa yang kau rasakan. Kau tidak pernah bebas. Ibu. Di bawah email, ada lampiran. Foto. Aku buka. Foto gudang. Tapi gudangnya utuh. Bukan abu. Di depan pintu, aku berdiri. Tangan kananku memegang kalung salib. Tangan kiriku memegang bayi. Bayi itu tersenyum. Mata hitam pekat. Aku menjatuhkan ponsel. Aku lari ke cermin kamar mandi. Aku lihat mataku. Normal. Coklat. Bukan hitam. Aku menghela napas. Ini cuma prank, gumamku. Tapi saat aku keluar kamar mandi, Andi berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat. Di tangannya, kalung salibku. Ini, jatuh dari lehermu tadi malam, katanya pelan. Aku temukan di bawah bantal. Aku pegang leherku. Kosong. Aku tidak ingat melepasnya. Andi, aku tidak ingat. Dia memelukku. Kamu capek, Dit, kita ke dokter lagi. Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu. Ini bukan capek. Sore itu, kami ke psikiater. Dokter Rina, bukan Mbak Rina dari rumah sakit dulu, mendengarkan ceritaku dengan sabar. Aku ceritakan gudang, ibu, Westi, api, email. Dia mencatat. Lalu dia tersenyum. Dita, kamu mengalami PTSD kompleks dengan elemen disosiatif. Email itu bisa jadi kamu yang kirim sendiri saat tidur. Kalung, kamu melepas tanpa sadar. Ini semua di kepalamu. Aku menatapnya, tapi tulangnya nyata. Ayahku di penjara, gudang terbakar. Dokter Rina mengangguk. Nyata, tapi interpretasimu yang bermasalah. Kamu ciptakan narasi supranatural untuk mengatasi trauma kehilangan ibu. Westi, bayi, ibu, semua simbol. Simbol rasa bersalah karena tidak menyelamatkan ibumu. Aku diam. Aku lihat Andi. Dia mengangguk pelan, setuju dengan dokter. Malam itu, aku minum obat penenang. Aku tidur. Dalam, tanpa mimpi. Tapi pagi harinya, aku terbangun dengan rasa aneh. Aku lihat meja samping ranjang. Ada kertas kecil. Tulisan tangan ibu. Obat itu membuatku diam. Tapi tidak selamanya. Aku menjerit. Andi masuk. Kaget. Dit, apa lagi? Aku tunjukkan kertas. Dia membaca, wajahnya pucat. Ini, tulisanmu, Dit. Aku lihat lagi. Benar. Tulisan tanganku. Bukan ibu. Aku menangis. Aku gila. Andi memelukku. Tidak. Kamu sakit. Tapi kita akan sembuh. 2 minggu kemudian, aku masuk rumah sakit jiwa. Rawat inap, kamar putih, jendela berjeruji. Aku diberi terapi kelompok, obat rutin, konseling. Aku ceritakan semuanya. Mereka bilang aku membaik. Aku mulai percaya. 1 bulan kemudian, aku boleh pulang. Aku tersenyum lagi. Aku masak untuk Andi. Aku kunjungi Bu Ratna. Aku hidup normal. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Setiap malam, jam 3.33, aku terbangun. Aku lihat cermin di kamar. Aku lihat bayi itu, duduk di pundakku, tersenyum. Aku tidak menjerit lagi. Aku tidak lari. Aku hanya tersenyum balik. Karena aku tahu, dia bukan musuh. Dia bagian dari aku. Dia selalu ada di sini. Sejak ibu hilang. Sejak aku kecil.
Sejak aku lahir. Hari ini, aku duduk di balkon lagi, menulis cerita ini. Di buku catatan kecil. Aku tahu kau membacanya. Aku tahu kau penasaran. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu. Kalung salib ini, yang kau lihat di leherku, bukan kalung ibu. Ini kalung bayi. Dan di dalamnya, ada ukiran kecil. Untuk kakak, kita selamanya. Aku tersenyum. Aku lihat cermin di dalam kamar. Bayi itu melambai. Aku melambai balik. Lalu aku tutup buku ini. Dan aku kembali tidur. Tenang. Karena aku tahu, aku tidak pernah sendirian.